Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, jadi kita harus patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita dulu minta perlindungan Tuhan agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan tenang, aman. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, jadi sebelum kita memulai materi, saya absen dulu ya. Frederikus Runtung, Grecia Lu, Javinda Itanggo, Gregorius Ajadu, Carolina Duet, Lotilus Anggon, Leonardo Stigi, William Matimatindu, Maximus Minaras, Martina Kolorigi, Maria Endistri, Maria Eleni, Maria Elimur, Maria Anita, Maria A. Alkian, Martina Ifmejan, Maria Cigino, Maria Ta Yelidis, Maria G. Evolisa, Maria Salina Fiani, Justina C. Jaya, Yohanes Erianto, Yohanes D. Hanum, Yohanes M. Tangku, Julius Darman, Juliana VTC, Juliana Erdenes, Juliana Tio, Juliana Yere, Justina F. Nanu, Juliana Engeno, Josephina Aditya. Ya, baik, rupanya masih ada juga yang tidak hadir hari ini. Tetapi mudah-mudahan di pertemuan berikut mereka bisa hadir dan bersama kita di dalam melakukan proses pembelajaran selanjutnya. Baik, jadi hari ini kita lanjut materi terkait submateri berikut. Tetapi sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, masih ingat materi minggu lalu? Masih. Terkait apa? Konflik. Terkait konflik. Baik. Jadi materi minggu lalu itu yang mana terkait dengan konflik. Konflik itu disebabkan karena adanya perbedaan atau keberagaman. Keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Baik. Jadi keberagaman itulah yang memunculkan terjadinya konflik. Ya. Baik, bisa tidak keberagaman itu milik tanpa konflik? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Berbuat baik. Berbuat baik, apalagi? Membantu orang. Saling menolong. Menghindari konflik. Ya. Jadi keberagaman, walaupun kita hidup di dalam keberagaman, tetapi keberagaman itu bisa membawa dampak negatif, bisa juga membawa dampak positif. Atau dalam hal sisi buruknya itu menimbulkan terjadinya konflik, di sisi lain juga bukan hanya terjadi konflik, keberagaman justru membawa kita ke dalam persatuan. Ya.
Jadi itulah yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan materi hari ini, yaitu integritas dalam kehidupan sosial. Baik, jadi sebelum kita lanjut materi, saya minta kita berdiri dulu. Ya, saya lihat kita semua ini sudah semangat ini. Ya, baik. Jadi kita akan melakukan relaksasi, peregangan untuk kita ada semangat di dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, jadi saya akan menyanyikan yel dan kita semua ikut. Baik, siapa suka IPS tepuk tangan. Siapa suka IPS tepuk tangan. Siapa suka IPS, mari kita belajar. Saya suka IPS tepuk tangan. Baik, sudah semangat? Sudah. Kembali. Ya, jadi pembelajaran hari ini, seperti yang tadi kalian bilang bahwa ternyata keberagaman itu bisa kita hindari, dan kita hidup tanpa adanya konflik. Ya. Dengan tidak ada konflik tentu mempererat tali persaudaraan. Ya, jadi materi kita hari ini terkait dengan integrasi di dalam kehidupan sosial. Jadi integrasi itu sama dengan menyatukan dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai bahasa, disatukan atau hidup di dalam sebuah komunitas. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu memahami pengertian integrasi sosial dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial. Kemudian yang ketiga, menganalisis syarat terjadinya proses integrasi dalam kehidupan sosial dengan tepat dan juga benar. Yang keempat, menyajikan hasil analisis terkait bentuk-bentuk integrasi sosial. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis terkait syarat-syarat terjadinya proses integrasi dalam kehidupan sosial dengan benar. Baik, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita jalankan pada hari ini. Selanjutnya, seperti biasa, kita juga akan melakukan penilaian. Yang pertama itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Tentu dari penilaian ini kita sudah tahu sikap itu mengarah ke bagian mana, pengetahuannya itu mengarah ke bagian yang mana, dan yang terakhir ada keterampilan itu arah penilaiannya itu nanti seperti apa? Iya. Baik, jadi kita lanjut pada kegiatan inti materi. Jadi saya sudah siapkan video. Jadi video ini saya sudah siapkan supaya kita nanti bisa mengamati video. Lalu dari video itu kita bisa menggali seperti apa video yang ditampilkan. Ya. Jadi saya minta kita perhatikan di depan. Saya akan memutarkan videonya.
Baik, sudah ya? Ya, jadi itu adalah video yang mana dari video itu tentu kita memberikan kesimpulan kira-kira video yang tadi ditampilkan itu terkait tentang apa nih? Video yang tadi barusan kita nonton itu terkait tentang apa? Persaudaraan. Apa lagi? Saling menolong. Saling menolong. Apa lagi? Toleransi. Ya. Jadi di dalam video itu menggambarkan bagaimana hidup saling persaudaraan, kemudian toleransi yang sangat tinggi, yang mana tadi dikatakan bahwa walaupun berdampingan antara rumah ibadah dengan agama-agama lain, tetapi tidak menghalangi supaya kita itu hidup rukun. Baik, kira-kira dari video yang ditampilkan apa yang mau kita tanyakan dalam video? Yang mau kita tanyakan itu apa? Ada? Ya. Apa syarat dari Ya. Silakan tulis di papan tulis terkait dengan pertanyaannya.
Iya, terima kasih. Ada lagi? Saya Pak. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Iya. Baik, jadi itu yang mau kita tanyakan terkait dengan video yang barusan ditampil. Jadi yang pertama itu bagaimana proses terjadinya integrasi. Kemudian yang kedua, apa saja bentuk-bentuk integrasi. Dan yang ketiga, apa syarat terjadinya integrasi. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya minta kita berbentuk kelompok dulu. Dan kelompoknya seperti biasa tidak boleh homogen tetapi heterogen, artinya campur. Tidak boleh kelompoknya itu perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Jadi kita itu campur, ya. Silakan membentuk kelompoknya. Ya, yang kelompok dua mana? Kelompok satu di mana? Sudah bentuk? Sudah Pak. Ya. Jadi saya sudah siapkan LK. LK itu adalah lembar kerja siswa. Jadi di dalam LK ini itu terdapat soal-soal yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok diskusi. Baik, mana kelompok satu? Kelompok dua? Dan yang terakhir ada kelompok tiga. Ya. Jadi saya akan bagikan LK-nya. Ya, jadi itu LK-nya. Ya. Silakan berdiskusi sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam kelompok. Ya. Ya, jadi saya beri waktu untuk kita diskusi menyelesaikan pertanyaan yang tadi diajukan oleh teman kita. Waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi.
Tiga.
Baik, sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, saya minta kita persiapkan diri baik-baik supaya waktu presentasi di depan teman-teman kita. Ya. Jadi hasil diskusi kita akan menyampaikan kepada teman kita terkait dengan apa yang kita diskusikan di dalam kelompok diskusi. Baik, jadi kali lalu kalau kita mulainya dari kelompok 3 itu kali lalu, sekarang kita ubah lagi. Ya. Jadi dimulainya di kelompok pertama, kemudian nanti kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 3. Dan aturannya seperti biasa, jika kelompok 1 menyajikan hasil diskusi, maka yang memberikan pertanyaan itu adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi satu kelompok itu memberi satu pertanyaan, bisa juga lebih dari satu. Ya. Jadi kita batasi pertanyaannya itu cukup satu atau bisa juga lebih dari satu, sehingga tidak memakan waktu. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk maju di depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Teman-teman, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami pada
unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi, etik, beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan masing-masing. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu pengadilan terhadap konflik dan penyimpanan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Sedangkan yang disebut integrasi sosial adalah jika yang dikendalikan, disatukan atau dikaitkan suatu sama lain pada unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Teman-teman, kita ada diskusi dari kelompok kami, silakan mengajukan pertanyaan. Ya, baik, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, jadi mereka sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Kiranya hasil diskusi yang telah mereka sampaikan itu tadi bisa kita dengar, bisa kita cermat. Lalu selanjutnya, mungkin dari apa yang tadi mereka bahas, adakah yang perlu kita pertanyakan atau memberi saran kepada kelompok 1? Silakan. Jadi saya beri waktu kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan atau saran terkait dengan hasil diskusi kelompok 1. Ya, jadi silakan kelompok 3. Ya. Berikan contoh integrasi sosial di lingkungan sekitar kita. Ya, silakan dijawab oleh kelompok 1 atau masih ada lagi? Ya, tidak ada. Jadi hanya satu saja. Saya Silakan. akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Contoh integrasi di lingkungan sekitar kita, yaitu misalnya pada saat terjadi bencana, kita semua dituntut untuk saling menolong, membantu sesama tanpa melihat adanya perbedaan suku dan budaya. Iya, jadi itu jawabannya bahwa integrasi yang terjadi atau sering dialami di sekitar kita, di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, itu kita sering melakukan hal-hal yang berkaitan dengan membantu sesama, saling tolong-menolong, tanpa membedakan dia itu dari suku mana, dia itu agama apa. Jadi saya berpikir jawabannya itu sangat tepat terkait dengan pertanyaan. Ya, baik, kalau tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, saya pikir kita akhiri hasil diskusi dari kelompok 1. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada kelompok. Saya silakan kepada kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Teman-teman, kita ada diskusi dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Iya. Baik, jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang yang berikut kelompok 2. Ya, saya persilakan waktu dan tempat untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan bentuk integrasi sosial. Bentuk integrasi sosial adalah 1. Integrasi normatif. Integrasi akibat disatukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya adalah masyarakat Indonesia yang bersatukan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional. Integrasi karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya masyarakat di kota yang bersatukan karena saling membutuhkan hasil kerja sama lain.
ketiga, integrasi koersi. Integrasi karena keharusan berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Contohnya integrasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan menghargai hak asasi manusia setiap anggota masyarakat. Pembahasan integrasi adalah pembauran pada suatu kelompok sosial sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi sosial terjadi melalui proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda sehingga terjadi keserasian fungsi. Misalnya, integrasi sosial terjadi pada proses ketika kelompok minoritas atau pendatang yang beradaptasi dan membaur dengan struktur sosial masyarakat. Adanya intoleransi terhadap kebudayaan yang berbeda akan menghambat integrasi karena menimbulkan konflik dan masyarakat. Agar integrasi sosial ini dapat berlangsung, maka pada masyarakat ini harus ada rasa saling mengisi dan membutuhkan. Dengan demikian, anggota masyarakat tidak akan memiliki keinginan untuk menolak kelompok yang beridentitas. Konsensus bersama tentang nilai atau kesamaan nilai dan juga membantu integrasi karena anggota masyarakat akan melihat adanya kedekatan antara mereka sehingga tumbuh rasa persatuan. Dalam kelompok yang memiliki perbedaan harus dicari titik kesamaan agar integrasi dapat terjadi melalui konsensus. Contohnya adalah dalam integrasi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan agama. Untuk bisa terjadi kesatuan harus dibentuk konsensus atau yaitu sikap nasionalisme dan kebangsaan yang diwujudkan dalam Pancasila. Teman-teman, itu saja hasil presentasi kami. Silakan pertanyaan. Baik, jadi terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyajikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Kiranya apa yang mereka sampaikan kepada kita semua dapat kita terima dengan baik, dapat kita resapi dengan baik. Dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain atau memberi masukan terkait dengan hasil diskusi kelompok 2. Waktu dan tempat saya persilakan. Kelompok berapa? Ya, dari kelompok 1. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1 kepada kelompok kami. Semua warga negara yang perlu menjaga dan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat dijadikan sebagai upaya dalam menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan, mengingat Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman. Adanya persatuan dan kesatuan dapat mempererat ketahanan dan menjaga keamanan negara. Tiap-tiap warga negara perlu menjauhi berbagai tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya menjaga keutuhan RI dalam membela negara setiap fisik dan non-fisik dengan partisipasi rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI berawal dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, partisipasi warga negara di lingkungan keluarga juga dapat menjaga keutuhan NKRI. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan di rumah adalah cara mendukung dan menciptanya kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Contoh upaya
mempertahankan kesatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 1. Setiap warga ikut melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. 2. Dapat hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga lain. 3. Mudah bergaul sesama warga dengan tanpa membedakan agama, suku, atau ras. 4. Dapat bersikap ramah kepada semua orang. Iya, baik. Jadi kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Yang telah merespon pertanyaan dari kelompok 1 dengan baik. Kiranya apa yang dijawab oleh kelompok 2 bisa kita terima. Karena saya berpikir tadi jawabannya itu cukup lengkap sekali terkait dengan penjelasan apa yang diajukan oleh kelompok 1 kepada kelompok 2. Atau masih ada lagi? Iya, kalau tidak ada yang mau bertanya kepada kelompok 2, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk kembali ke pertanyaan. Teman-teman, pesan sertifikasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Iya. Baik, waktu selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok terakhir. Saya berpikir bahwa kelompok terakhir ini kelompok yang paling baik membawakan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Ya. Jadi bukan berarti kelompok 1 dan 2 tidak baik, tapi yang lebih baik nanti mungkin kita dengar dari kelompok 3. Siap kelompok 3? Siap. Ya, kalau sudah siap, silakan maju ke depan dulu. Menyampaikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Apa syarat terjadinya integrasi sosial? Syarat terjadinya integrasi sosial. Siapa sangka ternyata sebuah integrasi sosial membutuhkan syarat-syarat tertentu hingga akhirnya bisa tercipta. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa adanya dasar-dasar yang menjadi fondasinya. Dan syarat terjadinya integrasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa kebutuhannya bisa terpenuhi dengan bantuan manusia lain. Setiap manusia memiliki kebutuhannya masing-masing, di mana kebutuhan satu manusia pasti berbeda dengan kebutuhan manusia lainnya. Itulah kenapa manusia saling membutuhkan dan saling melengkapi agar kebutuhan dapat terpenuhi. Keterikatan inilah faktor pendorong terjadinya hubungan sosial hingga akhirnya manusia terkenal sebagai makhluk sosial. Hampir setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan manusia lain. Seperti misalnya dalam hal mendapatkan pendidikan ataupun pada saat melakukan transaksi jual beli. Hubungan inilah syarat terjadinya integrasi sosial yang sangat dasar untuk dipahami. 2. Nilai dan norma yang dijalankan secara konsisten. Salah satu faktor pendorong integrasi sosial adalah norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma yang berlaku ini sejatinya sama seperti hukum tidak tertulis yang secara sanad ataupun tidak diyakini sebagai landasan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Seperti misalnya norma-norma dalam bertamu ke rumah orang lain, ataupun norma-norma yang berlaku jika terjadi tindak kejahatan. Norma-norma yang sudah berlaku di dalam masyarakat kini juga menjadi sesuatu yang kekal atau pasti dan sudah dijalankan secara konsisten sejak lama, walaupun merupakan nilai yang tidak diajarkan pada sekolah-sekolah formal. Salah satu penyebab terjadinya konflik di dalam masyarakat adalah pelanggaran atas norma-norma masyarakat ini. Seperti kita tahu,
masyarakat adalah kumpulan dari manusia yang berada dari suatu daerah. Hanya saja, masyarakat tersebut tidak selalu terdiri dari satu latar belakang saja, melainkan ada banyak latar belakang manusia berada di dalam masyarakat itu. Dan masyarakat mempunyai interaksi sosial yang harus dipenuhi. Selanjutnya adalah kesempatan atas nilai dan norma yang berlaku. Masing-masing memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Itulah kenapa adanya banyak bentuk kegiatan keberagaman nilai dan norma yang ada, sehingga kesepakatan nilai dan norma yang harus diberlakukan sangat dibutuhkan. Kesepakatan ini contoh dari interaksi kebudayaan yang ada di masyarakat. Ada beberapa ketentuan tentang nilai dan norma seperti apa yang dapat berlaku dalam masyarakat, sehingga tidak sama nilai dan norma dapat diberlakukan secara terbuka dan umum. Salah satu keterbatasan dari nilai dan norma tersebut adalah nilai dan norma yang sudah berlaku sejak lama, serta nilai dan norma yang sudah disepakati bersama. Empat, adanya toleransi. Toleransi adalah hal yang sangat vital dan penting dalam hubungan kelompok sosial dengan masyarakat multikultural, karena seperti yang sudah disinggung di awal, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari banyak latar belakang, baik latar belakang budaya, agama, suku, ras, serta yang lainnya. Tanpa adanya toleransi, tidak mungkin integrasi sosial dapat terwujud. Hal ini karena syarat terjadinya integrasi sosial adalah saling menghormati segala perbedaan yang ada. Salah satu contoh dan sifat toleransi dalam masyarakat Indonesia adalah terlaksananya gotong royong oleh masyarakat dalam membangun tempat ibadat ataupun sarana umum lainnya. Itulah kenapa toleransi termasuk syarat terbentuknya kelompok sosial di dalam masyarakat, di mana masyarakat bisa saling berkomunikasi dan terintegrasi. Kelima, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Syarat terbentuknya kelompok sosial adalah kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan sosial yang melibatkan atau dilakukan untuk kebaikan bersama. Hanya saja jika ada ingin tergabung di dalam lembaga sosial ini, Anda haruslah menyadari diri bahwa Anda merupakan makhluk sosial. Menyadari diri sebagai makhluk sosial merupakan hal fundamental yang harus dimiliki oleh masing-masing orang, seperti sudah dijelaskan di awal. Hal ini karena manusia sejatinya merupakan makhluk Tuhan yang tidak bisa hidup seorang diri tanpa membutuhkan manusia lainnya. Kesadaran sebagai makhluk sosial inilah yang menjadikan hubungan dapat dijadikan secara sehat tanpa melanggar nilai dan norma yang berlaku. Yang keenam, memiliki persamaan visi dan misi. Syarat terjadinya integrasi sosial yang terakhir adalah dengan memiliki persamaan visi dan misi. Sama seperti syarat-syarat lembaga sosial, masyarakat secara umum juga harus memiliki kesamaan visi dan misi yang didapat dengan kesepakatan setiap anggota masyarakat yang ada. Dengan komunikasi yang tepat, kesamaan visi dan misi ini dapat tercapai sebagai bentuk integrasi sosial, walaupun setiap anggota masyarakat yang terlibat terdiri dari latar belakang yang berbeda. Itulah syarat integrasi yang terjadi sosial yang berlaku di dalam masyarakat, yang pada dasarnya hanya bisa terjadi jika adanya kontak sosial dan komunikasi yang baik dan benar antar sesama anggota masyarakat. Hal ini karena kontak sosial dan komunikasi merupakan ciri-ciri hubungan sosial yang harus dipenuhi agar syarat terjadinya integrasi sosial bisa terwujud. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Jadi itu adalah hasil diskusi dari
kelompok 3. Jadi cukup panjang memang apa yang telah mereka bahas, apa yang telah mereka sampaikan kepada kita semua. Kiranya apa yang tadi mereka sampaikan itu bisa kita dengar dengan baik, kita cermati dengan baik, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Atau ada yang tidak jelas dari apa yang mereka sampaikan? Jelas? Ya. Karena jelas, mungkin adakah yang mau mengajukan pertanyaan? Iya, silakan kelompok 2. Bagaimana jika tidak terjadi integrasi dalam masyarakat? Jelaskan. Ya, silakan kelompok 3 menjawab apa yang diajukan oleh kelompok 2. Apabila dalam satu masyarakat tidak terdapat integrasi sosial, maka kemungkinan besar akan terjadi perpecahan atau perbedaan kasta, sikap diskriminatif, sifat apatis, dan sebagainya. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 3 terkait dengan pertanyaan kelompok 2. Saya berpikir bahwa jawaban itu bisa diterima oleh kelompok penanya. Bisa? Bisa. Atau mungkin ada yang tidak puas? Puas, ya. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi kepada kelompok 3. Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Jadi kelompok 3 telah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Saya persilakan kembali ke tempat duduknya. Teman-teman, itu saja hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Jadi itu tadi hasil diskusi kita terkait dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang mana materi kita itu terkait dengan yang namanya integrasi. Jadi kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu adalah negara dengan sejuta keberagaman. Jadi keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan kesatuan yang dikemas dalam bingkai apa? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda yang dimaksud itu adalah berbeda suku, berbeda agama, bahasa dan lain sebagainya. Tetapi kita masih tetap menjadi satu kesatuan. Iya. Namun kita ketahui bersama bahwa di Indonesia akhir-akhir ini kita mengalami yang namanya krisis toleransi. Jadi sikap toleransi kita dianggap menurun sehingga menimbulkan perpecahan atau konflik yang kita bahas minggu lalu. Baik, jadi itu inti materi kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri materi pada pagi hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi ini? Ada? Ya, silakan Peggy. Dengan pembelajaran ini, sedikit membantu kami untuk lebih memahami dan berupaya untuk tetap menjaga sikap toleransi agar integrasi sosial tetap terjaga demi kenyamanan hidup bersama dan masyarakat. Iya, jadi menurut kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman kita Peggy, bahwa dengan pembelajaran hari ini memberi pemahaman, sedikit menambah wawasan kita terkait dengan yang namanya integrasi. Dengan kita kembangkan sikap toleransi kita, maka hidup di masyarakat itu menjadi aman dan tentram. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Menurut saya, pelajaran hari ini sangat bermanfaat dan membantu bagaimana kami bisa memahami terkait dengan integrasi sosial dan keluarga masyarakat. Iya, jadi menurut teman kita bahwa pembelajaran hari ini sangat terbantu sekali karena bisa kita memahami yang namanya integrasi. Bagaimana hidup kita itu supaya aman, tentu yang kita utamakan itu adalah jiwa toleransi
Baik, dari materi-materi yang telah kita bahas pada pagi hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa integrasi itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan persatuan dan juga kesatuan dari kebudayaan, kemudian dari agama, kemudian dari etnis, tanpa adanya perbedaan. Dan perbedaan itu kita kemas di dalam sebuah simbol yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Ya, jadi ibaratnya integrasi sosial itu adalah upaya untuk membuat masyarakat bisa saling membantu tanpa adanya perbedaan yang dilihat dari segi ras, agama, kebudayaan maupun etnis. Baik, jadi itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya dengan pembelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini dapat kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Ya. Jadi sebelum akhiri seperti biasa, saya selalu memberi pesan bahwa kita ini hidup di tengah masyarakat yang beragam. Ya. Beragam dari segi suku, dari segi agama, dari segi budaya dan juga bahasa. Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih meningkatkan sikap toleransi agar persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga dengan baik. Ya. Jika ada yang berkesusahan atau jika ada yang membutuhkan pertolongan kita, bantulah sesuai dengan kemampuan kita. Kita memberi sesuatu hal yang merugikan orang lain. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Baik, sebelum kita akhiri materi pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Karena tadi di awal materi kita dimulai dengan doa, maka diakhiri pula dengan doa. Satu orang akan kita silakan. Marilah kita sekarang berdoa dan membacakan Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami. Amin. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya nanti minggu depan kita masih membahas tentang integrasi sosial, namun ada sub materi terkait dengan faktor pendorong terjadinya integrasi.